Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasi Novia Nadisha, NIM 18016153 dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, sesi Jumat pukul 7 sampai 8.40. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi Husemas. Konsep dasar administrasi Husemas. A. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Husemas adalah seluruh kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan serta kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Ari H. Gunawan 1996 halaman 186. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting. 1. Adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. 2. Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam mengembangkan sekolah. 3. Untuk meningkatkan peran serta itu, diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. B. Prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat antara lain A. Integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antara keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. B. Continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. C. Simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. D. Coverage. Kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. E. Konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. F. Adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya sesuai dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Menurut Sagala 2008. Teknik Husemas. A. Teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat dilakukan meliputi 1. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. 2. Pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. 3. Berita kegiatan murid. Berita kegiatan murid. Berita ini dibuat pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. 4. Catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja, berita catatan gembira ini berisi tentang keberhasilan sekolah murid. Berita tersebut ditulis di selembaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. 5. Buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. B. Teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan yang dapat dilakukan meliputi 1. Kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat,
pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. 2. Mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. 3. Pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi di sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. C. Teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. D. Teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Proses administrasi Husemas. 1. Penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. 2. Pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. 3. Pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu A. Efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan B. Efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. D. Peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu 1. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah untuk hal-hal berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. 2. Membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadikan panutan di masyarakat. 3. Dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat, karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru, maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya.